Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ibni abdillah. Bismillah, masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillah, masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillah, masyaallah, la haula wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Yang saya muliakan pembina Pemda Pemuda Desa Alas Tengah, Ustadz Masrur. Kemudian yang saya muliakan Ketua Pemda Ustadz Hasan dan seluruh rekan-rekan Pemda yang pada malam hari ini hadir dalam rangka kegiatan rapat bersama tentang garis besar haluan organisasi. Ya. Pertama kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita diberi kesempatan untuk bersama-sama dalam rangka pembacaan sholawat, kemudian dilanjutkan dengan prarapat kerja Pemda Alas Tengah. Kedua kalinya sholawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para adik-adik, saya panggil adik-adik karena organisasi adik-adik. Ya, saya panggil adik-adik. Saya pernah ingat apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, kalau tidak keliru ya. Al-haqqu bila nizamin. Nanti Ustadz Hasan bisa membenahi. Al-haqqu bila nizamin yaghlibuhul batil binizamin. Kebenaran, al-haqqu bila nizamin, kebenaran bila nizamin yang tidak terorganisir. Yaghlibuhul batil binizamin, akan dikalahkan dengan kebatilan yang terorganisir. Makanya kadang seorang kiai muntan di organisasi ya kalah ke mafia. Jadi gitu, kalah ya. Jadi kebenaran yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Kalau di Cina itu ada istilah triad, kalau tidak keliru di Cina itu adalah mafia yang paling ditakuti. Karena itu terorganisir ya ditakuti. Kalau karena terorganisir ditakuti. Kalau di Meksiko itu ada Escobar, jadi tokoh daripada pengedar ganja. Ya juga begitu, sampai di Amerika ditakuti karena terorganisir juga. Nah, berarti mun beda kebenaran ya kita organisasikan, kita bentuk organisasi. Adik-adik yang saya hormati, sering saya sampaikan begini, tapi ini jangan dijadikan dasar. Kalau di dalam pelajaran tauhid, kan benih ceramah, kalau dalam pelajaran tauhid saya sampaikan begini, ada anak kadang bertanya begini, kenapa Allah itu kan zat yang maha kuasa, kenapa kok menciptakan malaikat? Kan berarti tak kuasa menggawe malaikat. Tak bisa umur ceket itu. Saya sampaikan, Allah itu menciptakan malaikat tujuannya mengajarkan manusia untuk berorganisasi. Misalnya Allah menciptakan malaikat Mikail, tugasnya malaikat Mikail itu kan menurunkan rezeki, menurunkan hujan, rezeki. Tapi mengkurangan rezeki ya minta maca Fatihah ke malaikat Mikail. Jadi yang menurunkan rezeki itu adalah malaikat Mikail. Nah, itu ditiru kemudian oleh manusia. Jadi presiden agabai menteri keuangan ini pangeran gabai malaikat Mikail. Ya gitu. Ada kemudian malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu apa tugasnya betul? Menyampaikan wahyu.
Ya eteroh ya dengan presiden ya ada Minfocom, jadi bagian informasi dan telekomunikasi. Jadi penyampaian informasi. Jadi mun penyampaian informasi Allah ya malaikat Jibril, dia mun penyampaian informasi yang tingkat kementerian ya Menko Info. Jadi begitu. Dan seterusnya begitu. Jadi adanya struktur ini sebenarnya adalah meniru dari apa yang dilakukan oleh Allah. Makanya kalau Al-Quran menyampaikan itu fa'tabiru ya ulil albab, hendaklah engkau mengambil itibar wahai orang-orang yang punya akal. Jadi orang-orang yang punya akal itu katanya Allah itu adalah dawuhnya Allah, firmannya Allah, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi dasar orang dikatakan bahwa dia itu akalnya berjalan pertama adalah yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Jadi dia melakukan zikir kepada Allah. Melakukan zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, duduk seperti ini berzikir. Yazkurunallah qiyaman, ketika berdiri dia jalan. Jadi zikir itu ya tidak harus duduk. Jadi jalan kemudian hati berzikir. Yazkurunallah qiyaman wa qu'udan, ketika duduk seperti ini juga zikir. Wa 'ala junubihim, ketika tidur-tiduran juga zikir. Yang zikir apanya? Hatinya, karena yang dibaca adalah hatinya. Tapi bukan hanya zikir kepada Allah, tetapi yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Wa yatafakkaruna, dan berpikir fi khalqis samawati wal ardi. Jadi berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Jadi ini organisasi ini termasuk dalam kategori yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Jadi kita ini berorganisasi ya itu, karena kalau kita berorganisasi insya Allah akan menjadi kuat ya. Tapi kalau pepenteren orang lah pacerdasen lah COVID biar stres ya, tapi untuk benyain insya Allah. Tetapi organisasi yang baik itu adalah distribusi kerja ya, distribusi kerja itu organisasi yang baik. Benih ketuan seolah COVID biar kan. Jadi distribusi kerja, makanya kalau di organisasi bude sekretaris. Apa gunanya sekretaris? Ya ngetik ya. Kebaik sorat bendahara ngator bese kebaik organisasi tahu tegang tahu kuring tibi, kemudian beli pelepah tibi, kemudian dijual tibi, hasilnya kalah tibi itu ya manajemen tahu nyaman itu. Jadi gitu. Jadi manajemen itu begitu. Jadi harus ya ada bagian-bagiannya. Jadi ada yang bagian kemasyarakatan yang ngurusin tentang kemasyarakatan ya. Jadi humasnya ngurusi tentang kemasyarakatan, bendaharanya ngurus tentang keuangan itu. Jadi organisasi itu bagi habis. Kalau di sekolah itu, ini Mas Hasan ini tahu. Kalau di sekolah itu, ini kan pernah sekolah semua. Jadi beda kepala sekolah, beda waka kesiswaan, beda apa boleh? Beda waka humas, beda waka sarpra, beda waka kurikulum. Apa maksudnya itu? Tugasnya waka-waka itu membagi habis daripada tugasnya kepalanya. Itu tuh. Jadi benih kemudian kepala suruh laku. Jadi kepala itu punya tugas ngatur sarana, punya tugas ngatur kurikulum, punya tugas ngatur siswa. Agar kerjanya itu bisa tertata, diciptakanlah waka-waka. Jadi mun berdoa akan pas ketuaan saya lakunya tidak guna tadi waka. Juga dalam organisasi begitu. Nah, kita berharap bahwa organisasi ini berjalan dengan baik. Kemudian yang selanjutnya, kalau di organisasi seporan ini. Seorang yang mau salah deki Pak. Kalau di organisasi yang penting ini idealisme dulu ya. Idealisme. Benih pese kan. Jadi idealisme, semangat kade. Jadi harus ada semangat. Saya gambarkan Rasulullah begini. Kalau saya gambarkan Rasulullah itu ketika berjuang beliau di Mekah. Beliau itu bukan orang miskin. Beliau itu orang kaya karena beliau adalah Bani Hashim. Bani Hashim itu adalah penguasa dagang di Mekah. Jadi Rasulullah itu ketika beliau itu berjuang ya sendiri dulu. Beliau sendiri dan tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Makanya karena Rasulullah memang senang dalam kondisi beliau tidak punya apa-apa. Makanya doanya Rasul itu Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fil akhirah wa amitni miskinan wa wahsyurni ma'al masakin. Kemudian kumpulkan saya dengan orang-orang miskin. Ahyini miskinan, kata Rasulullah. Dawuhnya Rasulullah, ya Allah hidupkan saya dalam keadaan miskin. Kemudian wamitni miskinan, matikan saya dalam keadaan miskin. Wahsyurni
fi zumratil masyakin. Nanti di akhirat saya kumpulkan dengan orang-orang miskin. Yang penting ideologi. Sekarang begini, coba kita gambarkan. Sekecil baik digambarkannya. Rasulullah itu orang tidak punya apa-apa. Anda bayangkan, bisa menaklukkan Mekah yang itu orangnya kaya-kaya. Coba bayangkan. Jadi Rasulullah tidak punya apa-apa, tetapi bisa menaklukkan orang-orang Mekah dan orangnya itu kaya-kaya. Misalnya seperti Umayyah bin Abi Sofyan atau Abu Sofyan, itu adalah juragan yang paling kaya di Mekah. Itu ditaklukkan oleh Rasulullah. Ya, ditaklukkan. Itu artinya bahwa untuk menaklukkan orang itu sebenarnya yang dibutuhkan apa itu? Idealisme, butuh ideologi. Nah, baru setelah ideologi itu ya mikir dana. Insya Allah mun di karep kade, insya Allah dana nyosol. Supaya itu mun pese kade, insya Allah lakon tak kira sedih. Sudahlah bukti aki mentawar tanya. Pesantren Anda terdekat ini, Nurul Qotib. Yang dipikirkan oleh Ki Hasyim Minu itu pertama adalah perjuangannya, berjuang dulu, baru kemudian muncul banyak santri. Tetapi mau balik ke pesantren kada banyak pesantren, insya Allah itu cepat notop pesantren, ada pesantren notop lah pesantren. Jadi itu. Makanya caranya membangun itu dari idealisme dulu, semangatnya disatukan dulu, niat karena Allah, insya Allah dia akan maju. Banyak kacamatanya banyak. Ada, Anda bisa lihat itu pesantren-pesantren yang dibangun oleh orang-orang kaya, insya Allah nutup. Karena apa? Karena dibangun bahwa kalau tidak ada uang ini tidak akan jalan. Jadi ana inda dhanni abdi bi in khairan fa khairun in syarran fa syarrun. Itu dawuhnya Rasulullah. Saya menurut prasangka hambaku kepadaku, jika prasangkanya kepadaku itu baik, saya akan berbuat baik. Tapi in syarran fa syarrun, jika prasangkanya jelek kepadaku, saya akan berbuat jelek kepadanya. Akan aku takdirkan jelek. Kalau dia dengan idealisme itu menganggap bahwa dia akan berhasil, saya buat dia berhasil. Tetapi kalau dia menganggap bahwa dengan uang dia tidak akan berhasil, dia tidak akan dibuat berhasil oleh Allah. Makanya yang perlu dibangun apa dulu kira-kira ini? Keyakinan. Ate kade, sepenting ate kade, cek luar kade, sepenting mecek ate kade. Makanya moneng kalau dalam agama itu yang paling pertama itu iman apa Islam itu ya? Kira-kira yang paling penting itu iman apa Islamnya itu? Iman, keyakinan kada. Mbian mun yakin luar biasa. Pernah ada Mas Hasan ya, Kois dan Laila itu ya. Kois dan Laila. Pernah ada Kois dan Laila. Ngocak Kois itu. Kois ngocak. Wah Laila cek Ratina ya. Tegur biar kan. Ratin dek remaja orang biasa ben macam-macam ben gula. Saya itu aneh melihat Anda, katanya kepada Kois. Kenapa saya melihat aneh? Orang Laila biasa, pese tak patendi kan gitu ya. Wajah standar, Anda kok begitu sangat mencintai. Ngocak Mas Kois. Iya. Beun ngocak ada ya karena beun ngabes Laila ngangkui mata na beun. Cek saking beun ngalak ngabes Laila pah ngalak hang mata, insyaallah beun akan melihat keindahan kepada Laila itu. Artinya apa? Bahwa yang penting ini keyakinan. Munlah mindset bagus, insya Allah akan berhasil. Tapi kalau mindset itu negatif, insya Allah ya akan menjadi negatif. Jadi pikiran ini sama dengan lampu ini ya. Mun PATN ya padam gitu ya. Coba kalau kita bertanya, ntar ke orang gini ya. Ini ada Ustadz Nurul, ada Ustadz Tahus misalnya. Rasanan misalnya. Rasanan. Adin Mas Hasan rasanan. Benanokaknya. Ego beci biga tahu sebanyak rasanan benjata gena macam-macam misalnya. Karena sudah terbangun di Ustadz Nurul itu bahwa Ustadz Tahus misalnya tidak baik, kita antar lah pekul kada kade padahal tahun bentar dijaga aja. Tetapi karena mindsetnya sudah negatif, puru ngabes langsung ngomong padahal tak ada apa-apa, ngomong itu gunanya mindset di situ. Makanya pertama yang harus dibangun adalah mindset yang positif. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk detailnya ini Ustadz Hasan yang menjelaskan nanti tentang pola organisasinya. Karena nanti itu kalau organisasi ya Mas Hasan harus memperhatikan apa rencana kerjanya. Ini kan buat rencana kerja ya. Ada rencana kerja. Jadi rencana organisasi itu pada PDCE, Plan Do Check Action gitu ya. Plan Do Check Action gitu ya. Plan rencanakan dulu. Setelah itu baru cek, congok kan ya. Jadi mun bade setelah ketua deki rencanakan dulu. Siapa yang menjadi ketua? Mari itu cek beres enggak. Mari itu lakonin. Ketika lakonin itu beres untuk mengetahui ya evaluasi.
Jadi plan, do, check, action, check, action gitu. Mari itu action boleh. Jadi begitu. Jadi lakon manusia mon gotu pendir mono lo malaikat jawana. Ya. Mun salah mono lo ya setan ya. Mangkan manusia itu orang antara salah dan benar gitu ya. Mangkan itu yang bisa saya sampaikan dan mohon maaf yang sebesar-besarnya anggap ini gejek. Jangan dimasukkan ke hati kalau agak tidak enak jangan dimasukkan ke dalam hati. Mohon beda manfaat tidak apa-apa diambil. Hadanallah wa iyyakum bil khair wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.